Perkenalkan, saya Devan Divau, NIM 17 dari Universitas Primakara. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi tentang mail security. Nah, email adalah electronic mail, sering disebut electronic mail, adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan melalui internet. Ada dua komponen yang ada pada email. Yang pertama itu mail user agent dan mail transfer agent. Mail user agent adalah perangkat atau aplikasi yang sering digunakan oleh pengguna untuk mengirim, menerima, dan mengelola email. Sedangkan mail transfer agent adalah komponen sistem email yang bertanggung jawab untuk mentransfer email dari satu server ke server lainnya menggunakan jaringan. Format pada email terdiri atas dua juga. Yang pertama itu header, seperti pada gambar di atas ini. Ini adalah header. Header ini berisi tentang alamat pengirim dan alamat yang dituju. Sedangkan body adalah isi dari surat yang dipisahkan oleh header dengan sebuah baris kosong. Ini adalah baris kosong untuk memisahkan body dari header. Kemudian ada juga serangan yang sering terjadi terhadap email. Yang pertama itu main in the middle atau MITM. Kemudian yang kedua malware and virus. Ketiga spoofing. Keempat phishing. Keempat denial of service atau DOS. Dan distribute of service atau sering disebut DDoS. Kemudian spam. Nah, email phishing adalah email yang mencoba mendapatkan informasi pribadi atau rahasia dari orang lain dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Ciri-ciri email palsu itu adalah yang pertama, nama pengirim yang menyesatkan. Kemudian tautan lampiran yang berbahaya. Kemudian teknik intimidasi atau mendesak. Kemudian kesalahan tata bahasa atau ejaan. Kemudian DOS attack atau denial of service. DOS adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak sah untuk membuat sumber daya komputer atau layanan tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Tujuan dari serangan ini adalah untuk mengakibatkan gangguan atau penolakan akses terhadap sistem atau layanan, sehingga pengguna yang sah tidak dapat menggunakan sumber daya tersebut. Kemudian jenis-jenis dari DOS adalah serangan flood, serangan resource exhaustion, kemudian serangan yang membanjiri application layer, kemudian serangan amplification, kemudian distribute denial of service atau DDoS. Nah, upaya melindungi diri dari serangan DOS yaitu mengimplementasikan keamanan seperti firewall, deteksi anomali lalu lintas, dan sistem pengelolaan lalu lintas. Kemudian spam email. Spam email ini adalah email dari seseorang yang mengintimidasi korbannya dan mengirim email yang tidak jelas. Kemudian cara untuk menghindari spam dari seseorang adalah jangan membuka email dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Kemudian jangan menanggapi spam. Kemudian tidak mereply spam. Dan kita harus menggunakan internet access provider. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengecek spam, memisahkan spam dari email yang lainnya. Kemudian ada yang dinamakan scanning and sweeping. Scanning ini adalah proses untuk mengidentifikasi keberadaan ancaman keamanan dalam sistem atau jaringan. Sedangkan sweeping adalah pembersihan yang dilakukan untuk menghilangi dan menanggulangi ancaman yang telah terdeteksi dalam sistem atau jaringan. Nah, kemudian ada juga protokol email terdiri dari dua, yaitu IMAP atau Internet Message Access Protocol dan POP atau Post Office Protocol.
IMAP dan POP adalah dua protokol yang digunakan untuk mengakses email dari server. Nah, keduanya ini memiliki potensi keamanan yang perlu diperhatikan. Kerentanan yang sering terjadi pada IMAP ini adalah eh, brute force attack. Eh, Brute force attack ini adalah serangan yang diarahkan ke IMAP untuk menebak kombinasi username dan password. Kemudian man in the middle attack ini adalah penyerang memantau memanipulasi data yang dikirim antara klien dan server. Kemudian buffer overflow. Kerentanan yang dapat memungkinkan penyerang menjalankan kode berbahaya pada server IMAP, merusak integritas sistem. Kemudian kerentanan pada POP yaitu clear text attention atau clear text. Ini adalah sebuah informasi login dalam teks terbuka melalui jaringan yang dapat disadap oleh penyerang jika koneksi tidak dienkripsi. Kedua, tidak ada dukungan untuk menghapus service side. POP ini biasanya menghapus email dari server setelah diunduh oleh klien. Jika klien kehilangan data atau terjadi kesalahan, email dapat hilang karena tidak ada salinan server. Ketiga, tidak ada dukungan enkripsi bawaan. POP tidak secara otomatis menyediakan enkripsi data yang dapat meninggalkan informasi sensitif terbuka untuk disadap oleh penyerang. Kemudian ada mail bomb atau mail bombing. Mail bomb ini adalah email yang dikirim dalam bentuk berukuran sangat besar yang bertujuan menyebabkan gangguan kepada penerima email sehingga dia tidak dapat mengakses email ini. Nah, ini disebut sebagai serangan cyber yang biasanya dilakukan untuk melecehkan atau menyusahkan target. Mail bombing ini adalah kegiatan yang tidak dapat ditiru. Ini adalah kegiatan ilegal yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan tuduhan pidana. Kemudian menandatangani dan menenkripsi nilai. Ini adalah langkah-langkah keamanan yang dapat membantu melindungi privasi dan integritas informasi yang dikirim melalui email. Langkah yang digunakan untuk menandatangani dan mengenkripsi pesan email ini adalah menggunakan metode PGP atau Predicate Privacy atau SMIME. Nah, cara mengirim pesan menggunakan metode PGP ini adalah seperti berikut. Nah, kita akan menggunakan PGP tool agar pesan yang kita kirim itu aman dan tidak bocor datanya. Nah, caranya yaitu kita harus mengenkripsi pesan seperti berikut. Contohnya saya ingin mengirim pesan kepada seseorang. Nah, jadi kita akan mengenkripsi pesan ini. Jadi nanti penerima kita mengirim pesan tidak dalam bentuk seperti ini, melainkan dalam bentuk enkripsi seperti ini. Sehingga orang-orang yang tidak bersangkutan tidak dapat mencuri data dari email yang kita kirim. Nah, jika penerima sudah menerima email yang kita kirim dalam bentuk seperti ini, penerima tidak akan langsung dapat membaca email seperti pada bagian ini. Jadi, penerima itu akan membaca email berbentuk seperti ini. Nah, jadi cara penerima untuk membaca email yang kita kirim, yaitu dia juga harus menggunakan PGP tool. Di sini dia harus mempaste kode yang kita kirim tadi agar dia dapat membaca
pesan email yang kita kirim. Penerima harus memasukkan password yang kita masukkan sebelumnya, baru eh, pesan yang kita kirim itu dapat dibaca. Nah, setelah penerima mempaste kode dan memasukkan password, nah, dia dapat membaca pesan yang kita maksud. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih.